Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hewan di sekeliling kita, mulai hewan yang kecil maupun hewan yang besar. Hampir semua hewan di muka bumi ini diketahui oleh manusia tentang jenis dan namanya. Bahkan hingga isi dalaman tubuh hewan itu sendiri juga sudah diketahui oleh banyak pengetahuan manusia. Dari berbagai jenis dan karakteristik hewan, tentunya keberadaan mereka di bumi ini juga Allah tanamkan isi kemanfaatan dan keburukan bagi kita umat manusia. Ada hewan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia dan juga terdapat hewan yang sangat berbahaya bagi manusia. Namun dalam hal ini Anda harus tahu faktanya. Terdapat hewan yang harus diwaspadai dan bahkan harus dihancurkan untuk dibunuh. Jika berjumpa dengan hewan yang sangat berbahaya ini, bukan karena alasan keberadaan mereka dapat membahayakan manusia dalam segi gigitan atau gangguannya. Namun kenyataannya hewan ini sesungguhnya merupakan jelmaan dari bangsa jin yang berubah diri untuk masuk ke dalam tubuh para hewan tersebut. Itulah sebabnya dalam Islam Rasulullah mengajarkan untuk setiap umatnya, jika berjumpa atau bertemu makhluk Allah ini, disunahkan membunuh atau disingkirkan dari tempat kediaman manusia. Hewan ini memiliki ciri-ciri tertentu yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya. Hewan jelmaan setan adalah hewan yang dijadikan pelantara oleh syaitan untuk menggoda manusia. Jadi alasan tersebutlah mengapa hewan tersebut dianjurkan untuk dibunuh. Dan sekarang apakah Anda tahu binatang apakah sajakah yang dimaksud oleh Rasulullah? Ular merupakan hewan yang paling ditakuti oleh sebagian besar manusia karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun yang sangat berbisa dan mematikan. Selain itu juga ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka. Tetapi perlu diingat lagi, tidak semua ular adalah jelmaan jin, namun ada beberapa dari mereka yang merupakan jelmaan jari jin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berkhutbah dan berkata, bunuhlah ular, bunuhlah Zu'atfayatan dan Al-Abtar, sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah, karena mereka adalah jin yang menetap di rumah tersebut. Sedangkan dalam Al-Fath, Al-Bari Ibnu Hajar mengatakan bahwa Rasulullah SAW berkata, bunuhlah Zu'atfayatan adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya. Ibnu Al-Bar mengatakan disebut-sebut bahwa Zu'atfayatan merupakan jenis ular yang memiliki 2 garis putih di punggungnya, sedangkan Al-Abtar adalah ular buntung atau tidak memiliki ekor. Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing, tetapi tidak semua anjing adalah jin. Namun ada beberapa jenis anjing yang dipercaya sebagai jelmaan jin. Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam polos dan memiliki 2 bulatan putih di atas kedua matanya. Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa. Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut. Secara keseluruhan, ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya adalah jenis jin yang sangat berbahaya dan boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Al-Zubair dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seseorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya, yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi SAW melarang kami membunuh anjing, seraya mengatakan, bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab dia adalah setan. Hadis ini ditakriz oleh Muslim dalam Sahihnya. Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum.
Kemudian perintah ini dihapus, mansukh, dan dikhususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah setan. Tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin, tetapi ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin muslim yang bernama Mustafa, bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin. Kucing tersebut memiliki ciri-ciri seperti berikut. Kucing hitam lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau putih warnanya. Selain itu, Imam Ibn Taimiyah pernah berkata, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam, sebab warna hitam dapat menghimpunan kekuatan setan dibandingkan warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Itulah 3 hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW. Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya. Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.